Saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 30 November di mana kita memperayakan pesta Santo Andreas Rasul. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Langit bersorak gembira dan bumi bersuka cita merayakan hari pesta para rasul yang mulia. Diangkat menjadi duta bentara warta gembira, mereka dikuasakan memberikan pengampunan. Semoga pada akhir zaman pada saat pengadilan kami terima lindungan agar selamat dan aman. Dimuliakanlah Bapa bersama Putra dan Roh-Nya yang melimpah kurnia kepada kita semua. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, Santo Andreas dan Santo Petrus adalah orang yang disalibkan. Dan penyaliban itu berbeda dengan penyaliban Yesus. Penyaliban Yesus seperti ini. Tapi penyaliban Petrus begini. Sementara penyaliban Andreas berbentuk X. Jadi tentang begitu. Bentuk X salibnya yang disebut dengan salib Saltire di Patras Yunani. Andreas kita kenal sebagai rasul yang pertama kali berjumpa dengan Yesus. Apa yang menjadi ciri khas Andreas? Andreas selalu siap untuk berjalan bersama Yesus kapan saja. Bahkan dia menjadi saksi ketika Yesus memberikan makan kepada 4 atau 5.000 orang. Andreas mempunyai peran dalam hal itu. Ketika Yesus mengatakan, "Ayo kamu harus beri mereka makan." Lalu mereka berpikir, wah, di mana kita bisa membeli makanan? Di kampung tidak ada warung sebanyak itu. Tapi Andreas mengatakan gini, "Tuhan, ada seorang anak, dia masih punya itu loh, timbelnya itu. Di sana ada 2 ikan, 5 roti yang dia bawa." Lalu dibawalah kepada Yesus dengan yakin bahwa 2 ikan 5 roti itu akan menjadi besar dan benar. Semua orang kenyang. Bahkan mereka masih bisa membawa pulang. Dalam cerita ini, Andreas telah membuka pintu berkat bagi orang lain. Maka hidup ini harus punya inisiatif. Dengan adanya inisiatif itu kita bisa melakukan sesuatu bersama-sama dalam teamwork. Inilah kelebihan Andreas, menawarkan kepada Yesus seorang anak yang mempunyai roti jelai dan 2 ikan. Dan kalau kita perhatikan bagaimana panggilan Andreas,
Dia belum begitu mengenal Yesus, tetapi dia merasa bahwa Yesus adalah seseorang yang luar biasa, di mana dia merasa aman dan nyaman. Maka ketika Yesus berkata, "Ayo ikut aku," dia meninggalkan jalannya, mengikuti Yesus. Kemana Yesus pergi, dia pergi ke sana. Sikap ini, saudaraku terkasih, perlu kita contoh, yaitu siap sedia. Kapan saja, di mana saja siap. Kita sebagai manusia zaman milenial ini lebih banyak memfokuskan pada diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain. Maka semangat Andreas untuk selalu mau melayani, siap sedia, inilah yang kita acungkan jempol. Bahkan dia pun juga ingin disalibkan seperti Yesus. Kenapa? Dia begitu mencintai Yesus. Andreas, seorang rasul pertama yang berjumpa dengan Yesus, tidak pernah menuntut bahwa dia sebagai orang pertama, tetapi yang paling penting dalam hidupnya adalah melakukan kehendak Yesus dengan sukacita dan gembira. Pada masa ini mari kita belajar dari Santo Andreas yang siap sedia, membuka hati dan pikiran, bahkan juga menggunakan akal sehatnya untuk melakukan apa-apa yang berguna bagi banyak orang dalam pelayanan. Kita bersyukur karena kita punya seorang Andreas yang pada akhirnya memang dia meninggal atau wafat disalibkan di Yunani, di daerah Patras, Akaya. Semoga semangatnya selalu memberikan kepada kita semangat untuk berbagi, kreatif, inisiatif, punya dedikasi, dan mencintai Yesus sepanjang hidupnya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa penuh kasih, terima kasih bahwa Engkau sudah memilih Andreas menjadi Santo Andreas, penjala manusia yang berjalan dari sana kemari untuk mewartakan Engkau, menggunakan akal sehatnya, budi dan hatinya untuk pelayanan kepada semua orang karena mencintai-Mu. Maka berkatilah kami agar kami boleh mengikuti semangat Santo Andreas, siap sedia, mau melayani Engkau sampai akhir hayat. Maka berkatilah kami semua demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat pagi.